Salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan Allah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jasa dan perjuangan beliaulah kita dapat berubah dari zaman yang gelap hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada hari ini tema kita adalah membicarakan tentang kearifan lokal. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan salam takzim kepada dosen saya, yaitu Dr. Wahab MAG, yang mana telah banyak memberikan pendidikan karakter yang ada di YIM Pontianak ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu daerah Sambas, yaitu tradisi Bepapas, yang mana tradisi ini dilatar belakangi oleh teori para ahli, yaitu Malinowski, yang menyatakan bahwa kebudayaan itu tujuannya untuk memuaskan manusia yang berada pada masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Jadi, orang yang terlibat dalam tradisi Bepapas ini berarti ia telah memuaskan dirinya dengan aktivitas Bepapas tersebut. Jadi, inilah yang melatar belakangi diangkatnya budaya tersebut. Kemudian yang kedua, menurut si Berani, kearifan lokal itu mempunyai tujuan, yaitu di dalamnya terdapat kedamaian dan kesejahteraan di sana. Kemudian kearifan lokal di Sambas itu ternyata tidak hanya mempunyai nilai yang diangkat dari nilai-nilai masyarakat, namun juga mengakar kepada nilai-nilai agama. Jadi tidak dibantahkan masyarakat Sambas itu adalah masyarakat yang religius, dan bahkan Sambas sendiri dikenal sebagai Serambi Mekah kedua setelah Aceh. Dibuktikan dengan adanya nilai budaya pada sebuah tradisi yang tidak menghilangkan nilai religiusnya sebagai nilai utama. Selain itu, di Sambas juga mempunyai bangunan yang khas, yaitu Keraton Sambas, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keagamaan berupa atap gapuranya yang berbentuk segi empat yang melambangkan 4 sifat Rasulullah SAW, yang mana sifat di sini yaitu adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Lalu saya ingin mengatakan bahwa ada apa dengan tradisi Bepapas ini? Nah, ketika saya melakukan penelitian dengan cara mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya di kampung saya menemukan bahwa tradisi Bepapas ini baik dari segi pengertian, unsur-unsur, dan juga nilai yang terdapat di dalamnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu. Bepapas. Pengertian Bepapas sendiri ini berasal dari kata be yang berarti melakukan, dan papas artinya memukul. Jadi tradisi Bepapas ini adalah tradisi masyarakat Sambas, khususnya masyarakat Islam Melayu Sambas, yang dilaksanakan pada acara mendirikan rumah baru, pindahan rumah, tepuk tawar, dan syukuran dikaruniai anak. Tradisi Bepapas ini sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu. Namun pada zaman dahulu tradisi Bepapas ini menggunakan mantra-mantra, tidak seperti sekarang yang telah dimodifikasi dengan pembacaan doa turut bala. Dan tradisi Bepapas ini dilaksanakan pada hari Jumat, karena Jumat dipercaya dapat membawakan keberkahan. Selain itu, tradisi Bepapas ini mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya, ada beberapa properti yang digunakan, adanya prosesi dari awal sampai akhir, dan tidak kalah pentingnya di dalam tradisi Bepapas ini mempunyai nilai-nilai yang jelas hingga dapat bertahan hingga zaman sekarang. Di dalam tradisi Bepapas ini terdapat beberapa properti, yang mana properti ini terdiri dari daun injua, daun gimbali, daun mentibar, daun terigu, air kasai langir, dan tempurung kelapa. Setiap properti ini mempunyai simbol dan makna yang berbeda-beda. Yang pertama di sini adalah daun injuang. Daun injuang di sini menyimbolkan perjuangan. Daun injuang memiliki makna berjuang di dalam hidup dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Yang kedua, daun mentibar.
daun mentibar ini melambangkan simbol manusia, yang mana daun mentibar ini memiliki makna manusia tidak luput dari dosa. Yang ketiga, ada daun gimbali yang memiliki makna menjaga diri dari berbagai bahaya, seperti yang terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, ta'awwadu billahi min jahdin bala'i wa daraki syaqai wa su'i qada'i wa samatihi a'da'i, yang artinya berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus-menerus, buruknya kodok, serta kesenangan musuh atas musibah yang menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu yang keempat ada daun ribu yang memiliki makna permohonan atau minta rezeki kepada Allah. Yang kelima air kasar langir yang memiliki makna mengandung segala sesuatu kepada Allah. Setelah itu di dalam tradisi berpas ini melibatkan beberapa orang. Yang pertama yaitu adalah amil atau ketua, yang kedua kepala adat, ketiga pak labai, dan keempat yaitu orang-orang yang lebih tua yang biasanya bisa membacakan atau membawakan bacaan dari doa tolong bala ini. Selain itu ada juga masyarakat yang ikut berpartisipasi, seperti tetangga-tetangga yang membantu jalannya tradisi berpas ini. Setelah itu adanya prosesi. Dari tradisi berpas ini kan biasanya dilaksanakan pada hari Jumat subuh, karena sudah dijelaskan tadi dianggap sebagai hari dan waktu yang membawa keberkahan. Tradisi ini dimulai dari daun injuang, daun gimbali, dan daun mentibar yang diikat menggunakan daun ribu. Kenapa harus menggunakan daun ribu? Karena daun ribu ini memiliki makna tersendiri sebagai pengikat hubungan antar sesama umat muslim, layaknya silaturahmi yang harus dijaga. Setelah terikat, kemudian dicelupkan ke dalam tempurung kelapa yang berisi air kasar langir, lalu dipukulkan kepada orang tersebut, mulai dari kaki sambil membaca doa selamat oleh pak labai. Setelah pemukulan tersebut, lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa sholawat dan doa selamat yang dipimpin oleh pak labai. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan acara makan-makan dengan menu wajib ketupat dan kateh. Ketupat dan kateh dipilih sebagai menu utama karena memang sudah menjadi ketentuan sejak lama dan turun-temurun dari zaman dahulu dan berlanjut hingga zaman sekarang. Nah, dalam tradisi berpapas ini tentu mempunyai nilai-nilai yang begitu banyak, yaitu salah satunya nilai gotong royong dan juga nilai kebersamaan, yaitu dapat kita lihat dari saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan tradisi ini. Setelah itu terdapat nilai-nilai Islam yang ada di dalam tradisi berpapas ini, yaitu nilai akidah, syariah, dan akhlak. Tradisi berpapas juga memiliki nilai syukur di dalamnya atas segala sesuatu yang diberikan Allah dan diterapkan dengan cara bersedekah di hari Jumat tersebut. Budaya itu berkearifan, tetapi tradisi berpapas ini memiliki nilai sekaligus berkearifan. Lalu apa itu kearifan? Arif itu dalam bahasa Arab yang berarti memiliki tiga arti. Yang pertama, mengetahui. Jadi umumnya tradisi berpapas itu diketahui. Yang kedua, dipahami. Jadi tradisi berpapas ini umumnya itu dipahami. Dan yang ketiga, yang paling penting, tradisi berpapas ini tradisi berpapas ini diakui. Maka masyarakat Sambas diakui ketika menyatakan tradisi berpapas ini. Maka yang tergambar adalah masyarakat Melayu Sambas. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.